Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Bita Mawar, NIM 20211143374, kelas 1J, Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang berjudul yaitu dasar-dasar pelaksanaan pendidikan. 1. Aspek biologis. Aspek biologis yaitu aspek yang berhubungan dengan perkembangan dan pertumbuhan anak. Faktor yang mempengaruhi aspek biologis ada dua, yaitu 1. Faktor hereditas, faktor yang muncul pada tiap orang yang didapat atau diwarisi dari orang tua dalam wujud sifat-sifat genetik. Contohnya yaitu bakat, prestasi, dan intelektual. Menurut Seifert dan Hoffnung tahun 1991, pada perkembangan dan belajar peserta didik sejak awal tahun 1980-an, ada kecenderungan para ahli untuk lebih menerima pentingnya pengaruh genetika atau hereditas terhadap perkembangan individu. 2. Yaitu faktor lingkungan, merupakan alam sosial yang mempengaruhi individu. Contohnya yaitu faktor lingkungan di mana orang-orang di lingkungan tertentu yang memiliki tingkat pendidikan tinggi akan mempengaruhi individu lainnya. 2. Aspek psikologis. Aspek psikologis yaitu aspek yang berkaitan dengan kecerdasan, berpikir dan belajar. Kecerdasan yang dimaksud adalah kecerdasan umum atau inteligensi, dan kecerdasan dalam bidang lain atau bakat. Jean Piaget berpendapat bahwa kecerdasan merupakan internalisasi pengalaman. Aspek ini ada dua komponen yang mendasari, yaitu yang pertama yaitu minat dan kedua yaitu kemandirian. 3. Aspek sosiologis. Aspek sosiologis merupakan analisis ilmiah tentang proses sosial dan pola-pola interaksi sosial di dalam sistem pendidikan. Ruang lingkupnya meliputi A, yaitu hubungan sistem pendidikan dan aspek masyarakat lain yang mempelajari fungsi pendidikan dalam kebudayaan, fungsi sistem pendidikan dalam memelihara dan mendorong proses sosial dan perubahan kebudayaan. Fungsionalisasi sistem pendidikan formal dan dalam hubungannya dengan ras, kebudayaan, atau kelompok-kelompok dalam masyarakat. B. Hubungan kemanusiaan di sekolah. Sifat kebudayaan sekolah khususnya yang berbeda dengan kebudayaan di luar sekolah pada interaksi sosial atau struktur masyarakat sekolah. C. Yaitu pengaruh sekolah pada perilaku anggotanya, yaitu peranan sosial guru dan sifat kepribadian guru terhadap tingkah laku siswa. 4. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Sistem pendidikan nasional. Maksud sistem pendidikan nasional adalah satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan aktivitas pendidikan yang berkaitan satu dengan yang lainnya untuk mengusahakan terciptanya tujuan pendidikan nasional. Tujuan sistem pendidikan nasional berfungsi untuk memberikan arah pada semua kegiatan pendidikan dalam satuan-satuan pendidikan yang ada. Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam sejarah perkembangan pendidikan di negeri tercinta Indonesia, kita telah memiliki 3 undang-undang yang mengatur tentang sistem pendidikan nasional. Ketiga undang-undang sistem pendidikan tersebut adalah: yang pertama yaitu Sistem Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954. Tujuan pendidikan dan pengajaran menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950, Bab 2, Pasal 3 adalah membentuk manusia susila yang cakep dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab tentang kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pernyataan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 dari Republik Indonesia dahulu tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1950 JO, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 hanya mengatur pendidikan dan pengajaran di sekolah, sementara penyelenggaraan pendidikan tinggi belum diatur. Selanjutnya yaitu 2.
Sistem pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional meneguhkan dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya yaitu yang terakhir 3. Sistem pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tetap mempertahankan dasar pendidikan nasional adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Mungkin hanya ini penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.